Halo adik-adik semuanya, kita akan beribadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, ambil kursinya lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah selesai ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah jangan bermain. Sekarang coba adik-adik semuanya cek di sekitarnya. Ada nggak makanan dan minuman di sekitarmu? Kalau ada, berikan dulu ke mama untuk menyimpannya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Halo adik-adik. Wah, Kak Hana senang sekali loh boleh ketemu dengan adik-adik. Kak Hana senang sekali kita boleh bertemu kembali di tahun yang baru, di hari yang baru, yaitu di tahun 2021. Nah, bagaimana nih adik-adik semuanya kabarnya di tahun yang baru ini? Apa adik-adik semuanya sehat? Kak Hana harap semuanya yang di rumah sehat-sehat. Nah, Kak Hana mau tanya dulu nih, yang tahun barunya bikin apa ya? Apa yang ada sambil makan-makan dengan keluarga? Atau ada yang main kembang api? Atau ada yang berdoa mengucap syukur sama Tuhan karena boleh memasuki tahun yang baru? Nah, Kak Hana harap kalian semua boleh berdoa dan mengucap syukur sama Tuhan karena kita semua boleh masuk ke tahun yang baru. Adik-adik semuanya, sebelum kita lanjutkan ibadah kita di pagi hari ini, Kak Hana mau ajak kita semua untuk berdoa. Duduk yang manis, duduk yang rapi, kita berdoa ya. Bapa yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami semua mau memulai ibadah kami, kiranya Bapa Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Biarlah Bapa di hari yang baru, di tahun yang baru ini kami lebih semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, Kak Hana mau ajak kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu buah pujian. Hari ini harinya Tuhan, mari kita
tema kita pada hari ini? Coba tebak. Ada yang tahu? Kalau gitu Kak Hana kasih tahu. Tema kita pada hari ini adalah Tahun Baru, Hari Baru. Temanya apa adik-adik? Tahun Baru, Hari Baru. Wah. Adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, Kak Hana minta semuanya duduk yang manis. Kita mau menyanyikan satu pujian berikut ini. Ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Panas sekali. Jam segini saya ngemis belum ada orang yang kasih. Padahal saya nggak punya saudara. Saya tidak punya rumah. Saya tidak punya makanan. Nanti kalau saya nggak dapat uang, nggak dapat apa-apa, hari ini aku nggak makan apa-apa. Tuhan, lihatlah aku ini, aku nggak makan nanti. Karena belum ada orang yang kasih. Pindah tempat supaya ada orang yang ngasih. Kalau nggak ada yang ngasih susah. Papa sudah mati, mama tidak punya, saudara tidak ada, rumah tidak punya. Jam segini belum ada orang yang kasih. Biar sudah aku duduk aja di sini. Saya tunggu sampai kapan orang mau kasih. Sampai ngantuk-ngantuk, ada orang kah atau tidak ya yang memberi aku? Ini perut saya sudah lapar, tidak ada makanan. Kok saya dengar ada langkah kaki ya? Mungkin ada orang yang mau kasih itu. Tuhan, aku lapar sekali. Coba adakah yang ngasih makan secuil saja? Mau pergi ke tong sampah, tidak ada sampah, tidak kelihatan. Tetapi kami setia, saya setia sudah menunggu orang yang ngasih. Ada orang, terima kasih nak, Tuhan menolongmu ya, memberkati. Terima kasih Tuhan, aku sudah dapat uang, berarti aku nanti bisa makan. Terima kasih. Tapi kok saya dengar ribut sekali, ada apa itu? Apa yang rame-rame ini? Suaranya ada yang tertawa, ada yang berjalan, kayak ada orang banyak sekali. Aduh,
Saya tidak bisa melihat, tapi saya hanya bisa mendengar. Coba saya bisa melihat, senang sekali. Betapa senangnya orang-orang yang bisa melihat ini. Bersyukur orang-orang yang tidak buta seperti saya. Hei, itu Tuhan Yesus yang datang. Oh, Tuhan Yesus. Aku pernah dengar Tuhan Yesus orang Nazaret itu toh. Iya benar, dia datang dengan rombongannya. Yang disebut Mesias. Iya. Dia juru selamat. Iya. Anak Daud. Iya. Oh, aku percaya. Tuhan Yesus, anak Daud. Tolong aku. Kasihani aku. Aku percaya padamu. Yesus anak Daud, kasihani aku. Jangan teriak-teriak. Yesus anak Daud. Jangan teriak-teriak. Pengemis, apa yang kamu harapkan untuk ketemu Tuhan Yesus? Apakah kamu yang tidak bisa melihat itu supaya bisa melihat? Tapi yang jelas, Kristus akan menyembuhkan kamu. Kristus akan mengampuni segala dosamu. Apa yang sudah kamu perbuat, Tuhan Yesus mengampuninya. Dan Tuhan Yesus datang menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Hari ini kamu sembuh ya, hari ini kamu bisa melihat. Dan hari ini kamu menjadi murid Tuhan Yesus. Oke? Ya, berdiri dan sekarang ikutlah Tuhan Yesus. Kabarkan kabar baik ini kepada semua orang yang belum mendengarkan. Kamu mau nggak mendengarkan firman Tuhan? Mau nggak memberitakan firman Tuhan? Supaya firman Tuhan didengar oleh semua orang. Yuk, kita mendengarkan firman Tuhan ya. Ada ibu guru mau bercerita atau menjelaskan firman Tuhan lagi. Anak-anak tadi sudah mendengarkan tentang firman Tuhan. Terdapat di dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 35 sampai selesai ya. Yang intinya di mana ada orang buta, orang ini miskin, tidak punya siapa-siapa, tapi dia percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan percaya dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Itulah sebabnya anak-anak, karena iman yang dipercayai oleh orang buta ini, dia diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan, kalau tadi orang buta ini tidak bisa melihat, tapi mulai dia berjumpa dengan Kristus, dia bisa melihat. Secara jasmani dia juga disembuhkan, secara rohani anak-anak orang ini mendapatkan keselamatan. Nah, saya ajak ya membuka Alkitab yang terdapat di dalam kitab Lukas. Kitab Lukas pasal 18 ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepadanya, lihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Anak-anak, iman terhadap Kristus itulah yang menyelamatkan. Kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan kelak kalau Tuhan memanggil kita, kita akan bersama dengan Kristus di dalam kerajaan surga karena iman dan percaya kepada Kristus. Tapi yang menjadi aplikasi, anak-anak tidak boleh menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang meminta-minta. Tapi kan Tuhan Yesus sudah memberikan anugerah, yaitu punya tangan, punya mata, punya kaki, dan semua lengkap. Makanya anak-anak bersyukur dengan tubuh yang lengkap ini. Mari kita pakai untuk bekerja, kita pakai untuk memuji nama Tuhan, bahkan kita pakai untuk datang kepada Tuhan. Tidak kita malas-malasan ya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati anak-anak, dan kami ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita tetap beriman, kita tetap bergantung kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana ada orang yang miskin, bahkan matanya tidak bisa melihat. Karena iman dan perjumpaannya bersama dengan Tuhan Yesus, orang miskin ini, pengemis ini bisa sembuh, dan imannya
percaya kepadamu. Berkati anak-anak kami, berkati semua keluarga dan teman-teman kami yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, kita mengucap syukur ya untuk firman Tuhan yang tadi sudah diberitakan. Nah, adik-adik, saat ini Kak Hana silakan semuanya untuk mempersiapkan persembahannya. Kita mau memberikan persembahan sambil menyanyikan pujian persembahan. Sebelum itu, yuk Kak Hana ajak kita semua untuk menonton video yang berikut ini. Kak, gimana sih cara memberikan persembahan? Kamu bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Cara yang pertama gimana, Kak? Kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7955-185188 atas nama Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Jangan lupa ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Maksudnya gimana sih, Kak? Misalnya nih, kamu memberikan persembahan Rp10.000, maka kamu harus transfer Rp10.001. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui itu adalah persembahan sekolah minggu. Kalau nggak bisa transfer gimana, Kak? Kamu juga bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Gampang kan? Iya, Kak, gampang. Terima kasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Adik-adik semuanya, ayat hafalan kita untuk di minggu depan terambil dari 2 Timotius 4 ayat 22. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Jangan lupa untuk dihafalkan ya adik-adik. Minta papa atau mama atau kakak untuk merekamkan video kalian. Dan jangan lupa ya, ayat hafalannya harus dihafal dulu. Kemudian kirimkan ke nomor yang ada di bawah ini. Adik-adik semuanya, kita mau mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kak Hana mau ajak kita semuanya duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Engkau boleh menyertai kami. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau boleh sertai kami bahkan sepanjang tahun 2020. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh masuk ke tahun yang baru di tahun 2021. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kami masih boleh ada sampai hari ini. Kami boleh kembali beribadah ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami. Dan juga ya Bapa, kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan Yesus, persembahan ini dapat dipakai untuk mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan Engkau pimpin setiap aktivitas kami dan kegiatan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, kita bersyukur pada pagi hari ini ibadah kita sudah selesai. Kak Hana juga berterima kasih untuk adik-adik semuanya yang sudah dengan setia untuk mengikuti ibadah di hari ini. Bahkan Kak Hana juga sangat berterima kasih untuk adik-adik yang sudah setia mengikuti ibadah online sepanjang tahun 2020.
Hana juga senang sekali boleh bertemu dengan setiap adik-adik yang ada di rumah. Sebelum kita pandemi, kita sudah bertemu, tapi Kak Hana mengucap syukur walaupun secara online Kak Hana boleh lihat setiap antusias dan juga kegembiraan, bahagianya adik-adik semuanya. Kak Hana bersyukur sekali. Nah adik-adik, Kak Hana mau pamit dulu ya. Sampai jumpa ya di lain waktu. Sampai jumpa dan juga sampai jumpa lagi di minggu-minggu yang akan datang. Dadah! Kita telah bertemu dan saling mengasihi. Tibalah saatnya kita akan berpisah. Suatu hari nanti kita bertemu lagi dan saling mengisi, saling mengasihi. Saat inilah yang membuatku sedih. Sebelum kau pergi, ku ingin kau tahu ku cinta kau. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih padamu. Masa indah yang telah ada kita lalui bersama-sama. Teruskanlah pelayananmu, maju dan terus maju. Dan kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua.